satu persatu, tetapi yang hadir dan selalu menemani kami, meliput kegiatan kami, kami berterima kasih. Semoga Tuhan menolong dan memberkati rekan-rekan pers dan terus sukses dalam setiap pemberitaan. Terima kasih juga buat anggota Lantas Polres Timur Tengah Selatan dan pihak keamanan dari Satintel yang terus juga mengawasi dan mengamankan kami, selalu memberi arahan dan masukan kepada kami agar kami tidak salah dalam menyampaikan aspirasi kami. Selamat siang warga Kota Soe. Mohon maaf jika hari ini aktivitas Bapak Mama semua terganggu. Kami mohon juga untuk dimaafkan. Kedatangan kami hari ini di sini, ya walaupun pintu pagar Kejari dikunci, ya kami hanya mau sampaikan, tolong disampaikan Pak Kejari, kami tidak pernah melakukan anarkisme Bapak. Ya, kami tidak pernah melakukan kejahatan. Hari ini kami datang ke sini, Pak Kejari, tolong dengar suara kami di balik ruangan yang dingin, yang empuk yang Bapak sekarang tempati. Kami ingin sampaikan kepada Bapak bahwa kemewahan ruang itu adalah keringat dan darah daripada rakyat. Pakaian yang mewah yang Bapak kenakan itu juga adalah pajak rakyat Bapak. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwa kami sangat kecewa dengan apa yang Bapak mereka lakukan, memberhentikan penyelidikan kasus internet desa. Kami menemukan beberapa hal Bapak, dan saat ini saya ingin menyampaikan kepada Bapak secara terbuka, dan ini kami sampaikan kepada Kejagung, Komisi Kejaksaan, Ombudsman RI, agar dapat ini menjadi evaluasi penting bagi Bapak. Program internet desa dibiayai dari anggaran dana desa tahun 2020. Program ini bukan merupakan program usulan dari masyarakat desa melalui Musrembang, melainkan program yang dimunculkan oleh Bupati di tempat. Internet seharga 36.850 dengan total kuota 10 GB, kecepatan 6 Mbps. Saat pasang biaya RP 5 juta, maintenance pemeliharaan 2 juta, biaya berlangganan 1 tahun 26.500. Awal terkuaknya kasus ini dari adanya keluhan beberapa kepala desa tentang pemasangan layanan program internet desa yang bukannya membantu memperlancar kebutuhan pemerintah desa dan penggunaan layanan internet desa, tetapi justru mempersulit pemerintah desa dalam menggunakan layanan internet desa. Program tersebut tidak optimal dan tidak sesuai dengan kebutuhan pemerintah desa. Mendasar pada keluhan tersebut, maka DPC Posko Perjuangan Rakyat Timur Tengah Selatan terpanggil untuk mencari tahu serta melakukan investigasi, dan ini adalah fakta yang diperoleh dalam kasus ini sebagai berikut. 1. Program internet desa tidak melalui tahapan perencanaan dan penganggaran seperti tahapan Musdes, Musrembang, Kecamatan Musrembang Kabupaten, sehingga program layanan internet desa bukan menjadi kebutuhan masyarakat dan juga bukan menjadi kebutuhan pemerintah desa. 2. Untuk Kabupaten Timur Tengah Selatan terdapat 77 desa yang telah memasang perangkat layanan internet desa. 3. Dari 77 desa yang perangkat layanan internet desanya terpasang, baru 21 desa yang telah melakukan pembayaran kepada pihak ketiga, dalam hal ini pihak PT Telkom. Sesuai pengakuan beberapa kepala desa, membenarkan jika program ini dianggarkan sampai berhasil diasistensi atas instruksi perintah lisan daripada Bupati saat kegiatan sosialisasi program layanan internet desa oleh pihak Telkom di Aula Mutis kantor Bupati Timur Tengah Selatan, bahwa segala administrasi dan kepengurusan surat perintah kerja bukan dikerjakan oleh pihak desa, tetapi langsung dikerjakan oleh pihak ketiga, bahwa ada pun beberapa desa yang sesuai kegiatan sosialisasi program layanan internet desa langsung disodorkan untuk ditandatangani sebelum
perangkat internet desa terpasang. Yang dimaksud di sini menandatangani SPK. 8. Bahwa untuk kasus internet desa, Kepolisian Resort Timur Tengah Selatan dan Kejari Negeri Timur Tengah Selatan telah melakukan tahapan penyelidikan. Namun karena alasan telah dikembalikannya kerugian negara beralaskan pada MOU Kapolri, Kejagung dan Kemendagri, maka penyelidikan kasus internet desa yang menurut kami telah terpenuhi beberapa unsur tindak pidana korupsi akhirnya dibatalkan. Atas dasar-dasar tersebut di atas, maka kami Dewan Pimpinan Cabang Posko Perjuangan Rakyat Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, melihat adanya kejanggalan dalam proses ini, sehingga kami mengadukan hal ini agar menjadi pertimbangan dan dasar agar tahapan proses hukum terhadap kasus ini bisa kembali dilanjutkan demi keadilan dan penegakan supremasi hukum di Kabupaten Timur Tengah Selatan, khususnya dan di negara Republik Indonesia pada umumnya. Berikut kajian kami yang mendasari adanya keanehan dan kejanggalan yang telah dilakukan penyidik Kejaksaan Negeri Timur Tengah Selatan. 1. Pengembalian kerugian negara tidak menghapus tindak pidana. Jika aparat penegak hukum dalam upaya penyelidikan telah menemukan adanya indikasi bahwa negara telah dirugikan karena mendapat suatu perbuatan melawan hukum, berhasil mengembalikan kerugian negara berdasarkan pada alat bukti sebagai tolak ukur, maka perlu diapresiasi yang sebesar-besarnya terhadap keberhasilan yang diraih. Namun aparat penegak hukum tidak serta-merta menghentikan jalannya proses pidana, pemidanaan, apalagi tersangka atau terdakwa berusaha mengembalikan uang hasil korupsi, maka dapat dikatakan beretikat baik untuk memperbaiki kesalahan. Dengan demikian bahwa pengembalian uang hasil korupsi tidak mengurangi sifat melawan hukum. Dalam tindak pidana korupsi, ada atau tidak adanya pengembalian kerugian negara sepanjang ada perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, maka delik terpenuhi. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, atau apapun itulah, Pak Kejari lebih tahu. Pertimbangan lain, jika jaksa mengedepankan pada hukum administrasi apabila kasus korupsi internet desa tersebut di bawah nominal 50 juta minimal atau 200 juta maksimal, maka jaksa boleh menghentikan kasus tersebut dengan pertimbangan bahwa biaya penyelidikan dan penyidikan akan melebihi uang hasil korupsi yang sedang diusut. Namun karena nominal uangnya hampir 700-an juta, maka semestinya jaksa tidak harus serta-merta menghentikan kasus ini. Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3, telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, sehingga pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku. Pengembalian kerugian keuangan negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan sebagai bentuk pertimbangan hakim dalam memberikan putusan di pengadilan terhadap pelaku tindak pidana. 2. Tentang MOU antara Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri bersama Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia tentang penguatan komitmen pencegahan korupsi yang menjadi salah satu dasar dihentikannya tahapan proses penyelidikan dugaan kasus tindak pidana korupsi program layanan internet desa yang merugikan negara sekitar 700-an juta. Ini menurut kami perjanjian MOU tersebut bukanlah suatu kekuatan mutlak dan wajib dilakukan melebihi Undang-Undang Nomor 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang dijadikan dasar untuk dihentikannya penyelidikan kasus internet desa. 3. Tentang MOU Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Kejagung RI Kepolisian Republik Indonesia, penguatan komitmen pencegahan korupsi merupakan komitmen yang dibangun. Menteri Cahyokumolo mengatakan tentunya antara setiap lembaga tetap saling menghormati kewenangan masing-masing. Kemendagri tidak bisa mengintervensi proses hukum
yang dilakukan oleh Barreskrim Polri, begitu juga terhadap kejaksaan tidak bisa mengintervensi. Minta maaf, saya minum dulu.